Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyam Nabil Holis dari kelas 12 MIPA 2. Ini menceritakan tentang biografi Franz Kasiyepo. Franz Kasiyepo lahir di Pulau Biak pada 19 Oktober 1921, anak dari Albert Kasiyepo dan Albert Maker. Ia bersekolah di Sekolah Guru Agama Kristen di Manokwari dan melanjutkan di Sekolah Kursus Pegawai Papua di Kampung Harapan, Jayapura. Pada 31 Agustus 1945, di tengah pendudukan Belanda di Papua, Franz memainkan peran penting dengan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menunjukkan dukungannya terhadap Republik Indonesia. Pada Juli 1946, Franz menjadi utusan dari negeri Belanda dan satu-satunya orang Papua dalam konferensi Malinos di Sulawesi Selatan. Dalam konferensi ini, ia mengusulkan nama Irian untuk wilayahnya, yang berarti tempat yang panas. Dalam bahasa Biak, dia juga mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak dengan Lukas Rumkorem sebagai pemimpin. Franz Kasiyepo meninggal dunia pada 14 April 1979 karena serangan jantung dan dimakamkan di Makam Pahlawan Nasional Indonesia Franz Kasiyepo di Kampung Mokmer, Biak Numfor, beberapa kilometer dari Bandara Internasional Franz Kasiyepo. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Abdillah dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Silas Papare. Silas Papare adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Papua dan Indonesia. Berikut adalah ringkasan biografi Silas Papare. Nama Silas Papare, tempat dan tanggal lahir 25 November 1926, Biak, Papua, Indonesia. Tanggal wafat 8 Juni 1984. Pendidikan: Silas Papare memperoleh pendidikan di dasar di Papua dan melanjutkan ke pendidikan menengah di Makassar. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Jakarta. Karir: Silas Papare dikenal sebagai seorang aktivis dan pemimpin politik yang berjuang untuk kemerdekaan Papua dari penjajahan Belanda. Ia juga merupakan salah satu pendiri dari pemimpin Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Papare memainkan peran penting dalam pergerakan kemerdekaan Papua. Namun kemudian ia beralih menjadi pemimpin politik yang mendukung integrasi Papua dalam Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kontribusi dan pengaruh Silas Papare. Silas Papare berperan dalam upaya diplomasi untuk memasukkan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh memiliki pengaruh besar dalam sejarah politik Papua dan perjuangan kemerdekaan, serta integrasi wilayah Papua ke dalam Indonesia. Sekian biografi dan peran singkat Silas Papare. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabriel Fabian dari 12 MIPA 2. Kali ini saya akan menceritakan biografi Ida Anak Agung Gede Agung. Ida Anak Agung Gede Agung lahir di Gianyar, Bali pada 24 Juli 1921. Setelah menempuh pendidikan di Mulo, SMA, dan Red Hoge School, ia meraih gelar sarjana hukum. Ia mulai terlibat dalam politik sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur atau NIT dari Desember 1947 hingga Desember 1949. Dalam perannya, Anak Agung aktif mencari solusi untuk masalah nasionalisme dan menentang upaya Belanda membentuk pemerintahan federal sebelum negara Indonesia Serikat terbentuk.
Ia menunjukkan dukungan kuat terhadap Indonesia, terutama selama agresi militer II dengan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri NIT. Kemudian diangkat kembali pada Januari 1949. Anak Agung memimpin delegasi dalam konferensi meja bundar dan menuntut agar Irian Barat digabungkan dengan Indonesia. Meskipun Belanda menolak, akhirnya disepakati bahwa Irian Barat akan diserahkan ke Indonesia setelah pengakuan kedaulatan. Ia wafat pada 22 April 1999 dan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 6 November 2007. Sekian biografi Ida Anak Agung Gede Agung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Firmansyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biodata Sultan Hamengkubuwono IX dan peran pentingnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, Gusti Raden Mas Doro Jatun atau Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912. Ia meninggal di Washington DC di Amerika Serikat pada tanggal 2 Oktober 1988. Nah, pada umurnya yang ke-76 tahun, ia adalah sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1940 sampai 1988 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Nah, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Nah, sekarang kita masuk ke peran Sultan Hamengkubuwono IX ini. Nah, peran Sultan Hamengkubuwono IX ini dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau turut berperan dalam membangun dukungan dari wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Salah satu momen penting dalam peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan adalah ketika Belanda mencoba untuk merebut kembali wilayah Indonesia setelah Perang Dunia yang Kedua, yaitu pada tahun 1948, tepatnya ketika agresi militer 1. Belanda mencoba merebut Yogyakarta dan mengendalikan pemerintahan. Dalam buku Horizon IPS yang disusun oleh penerbit Yudhistira sebelum pelaksanaan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, TNI yang meminta restu Sri Sultan Hamengkubuwono IX bergerak melawan bersama rakyat Yogyakarta. Beliau melakukan perlawanan melalui strategi perang gerilya. Melalui kepemimpinan dan komitmen beliau, Indonesia dapat melewati berbagai tantangan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono
tetap menjadi inspirasi bagi generasi Indonesia saat ini dan masa depan untuk seterusnya. Menghargai serta menjaga keberagaman dan persatuan dalam membangun bangsa yang lebih baik. Baik, sekianlah presentasi dan video dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.